Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Ini hari Sabtu, maka nggak ada bintang 3, jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Kita akan lihat dulu kondisi Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, kondisinya itu ya nggak terlalu beda jauh sih dibandingkan dengan dari pagi. Tapi sempat nge-wick ya, tadi di angka 108.586. TLDR-nya PR untuk BTC adalah bertahan di atas dari 100.000. Itu PR utama dia. Ya karena statistiknya 100% setiap kali dia kehilangan 100.000 ya, kalau jebol dari 100.000 itu akan lanjut membuat lower low begitu ya. Dan tentunya kita nggak tertarik untuk dapat lower low ya. So bertahan di atas dari 100.000, lebih bagus lagi kalau bisa bertahan di atas dari 106.236 ya. Oke. Next kita langsung aja masuk ke BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini mulai terjadi pantulan di MA50. Ya ini kombinasi dua hal menurut gua ya, karena balance sheet yang ternyata turun lagi ya. Setelah turun lagi ini menunjukkan bahwa oh ternyata desas-desus kemarin sepertinya belum ya. Kan banyak tuh desas-desus bahwa katanya the Fed akan mulai terus menambahkan balance sheet. Ternyata tidak, turun lagi, masih QT ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena ya permainan tarif kembali dimainkan oleh si Trump gitu ya. Nah, tapi uniknya satu hal, walaupun permainan tarif kembali dimainkan oleh Trump, tapi ternyata inflow dari Bitcoin ETF terus-terus aja nambah begitu ya. Dan kalau kita di sini ya, ini di tanggal 28 Mei dia baru saja, atau lebih tepatnya IBIT baru saja attracted 877 juta US dollars inflow ya kemarin, berarti ya luar biasa besar. Padahal lagi terjun payung begitu ya. Jadi ya walaupun dalam kondisi yang mungkin ya nggak ideal begitu ya, tapi smart money masih tetap melakukan akumulasi. Dan bahkan yang lebih penting lagi apa? Bukan cuma akumulasi, tetapi ini lebih besar dibandingkan dengan di sini disebutnya traditional heavyweights yang lain seperti FOO ya, yaitu yang nge-track S&P 500 begitu ya. Menarik ya. Jadi smart money mungkin mulai mulai mungkin membedakan sedikit antara S&P dengan BTC ya. Mungkin mereka merasa bahwa BTC ini punya qualities of gold juga gitu, di mana dia scarce. Nah, jadi very interesting ya. Karena dulu kan 100%, bukan 100%, bisa dibilang nyaris selalu ya udah korelasinya dengan S&P begitu. Nah, sekarang mulai lebih besar infonya BTC. Interesting ya. Oke, dan selanjutnya kalau kita di sini juga ya, lifetime net flow-nya untuk Bitcoin ETF ini sudah mencapai 44,5 miliar USD. Jadi ya nggak main-main sebenarnya ya. Jadi sekali lagi ya, di masa-masa mungkin orang-orang banyak yang waduh gimana nih ya, aduh apakah kripto akan rusak, hancur gitu ya. Ya tapi faktanya ternyata para institusi masih terus melakukan inflow ya. Wah keren ya. Oke, next langsung aja kita masuk ke komen. Yang pertama itu dari Agustiawan. Saya masih awam dan ikut Bang Toshi aja sambil dipelajari juga biar bisa mandiri. Semangat Bang Toshi, mantap ya. Pelan-pelan aja. Selama proses belajarnya mungkin bisa diisi murni dulu ya. Ya harus terus konsisten dan jangan sampai keracunan begitu, karena banyak sekali orang-orang yang awalnya niatnya pengen benar-benar belajar tapi keracunan dengan dukun ya, dijanjikan cepat kaya dan lain-lain. Ujung-ujungnya tergoda dan ya jatuh dulu ke lubang begitu ya. Dan males kan kalau udah jatuh dulu itu harus BEP, harus ngebalikin dulu modal yang hilang gitu kan. Kalau bisa kayak kemarin tuh gue happy banget. Ada gue lupa kemarin siapa ya yang sempat komen, dia bilang dia udah share ya video-video TCI sama keluarganya dan beberapa teman-temannya yang memang tertarik kripto, jadi supaya nggak jatuh di lubang yang sama katanya. Wah, itu keren banget ya. Sebenarnya itu tujuan utama dari TCI, supaya orang nggak jatuh di lubang yang gue pernah jatuh juga. Gitu ya, mantap. Next dari Kira Dota. Bang Toshi, saya newbie. Saya mau tanya kenapa smart money akan masuk risk on asset saat interest rate turun atau QE. Karena begini ya, saat masa-masa QE ya, itu ya mereka akan menambahkan liquidity di market ya. Nah, kalau mau dibikin lebih simpelnya lagi, walaupun nggak 100% tepat ya, tapi mereka akan menambahkan juga uang yang beredar di market. Karena itu berhubungan juga sama M2 begitu. Nah, semakin itu terus meningkat ya orang-orang akan ya, at least smart money akan berpikir bahwa wah, ini kalau gua pegang
nih fiat ya, mau dolar, mau rupiah, kebanyakan gue pegang, ini at some point, ini akan kerasa inflasinya dan terjadi di 2022 kan. Di masa-masa ini, risk on asset sangat subur ya di 2020-2021. BTC ngepump dengan luar biasa besar. Padahal setelah resesi. Begitu. Nah kenapa? Karena smart money sadar bahwa wah ini supply dari uang ini akan membanjiri market. At some point akan terjadi inflasi gede-gedean. Ya walaupun the Fed waktu itu bersikeras, no, inflation is transitory my ass. Enggak kan? Akhirnya 2022 inflasi parah. Di US tuh ada yang pernah berapa kali ngebagiin, wah nih lihat belanjaan sebelum COVID sama setelah COVID begitu ya. Pre dan post itu nyaris 100%. Gitu. Walaupun ya baik lagi sempat turun lagi juga sih, sempat membaik juga, tapi pernah sampai separah itu ya. Nah, jadi itu penyebabnya. Karena para smart money sadar at some point kalau terjadi QE ya, monetary policy yang lebih loose, itu akan ada efek inflasi. Segede apa? Ya tergantung the Fed. Segila-gilaan apa QE-nya. Tapi karena ada itu, mereka akan lebih berani mengambil resiko yang lebih besar dengan aset-aset yang kita kategorikan sebagai risk on. Begitu. Dan risk on itu bukan cuma kripto ya. Saham juga termasuk risk on. Indeks juga termasuk risk on. Gitu. Ya. Ya kurang lebih seperti itu jawabannya ya. Next. Dari Hendrik Afrizal ya. BTC naik tinggi, altcoin masih melempem. BTC koreksi, altcoin terjun bebas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang lack in liquidity begitu ya. Kita masih QT ya. Lalu BTCD juga masih terus melemah kecenderungannya ya. Ya jadi kalau memang dalam masa-masa seperti itu, ya dalam BTCD yang berkuasa ya, BTCD-nya begini, ya lu udah rasain sendiri lah ya, berapa tahun ini kita rasakan terus BTC koreksi, alts terjun payung ya saat BTCD naik ke atas ya. Next dari Don't Let Me Down ya. Bang, katanya M2 money supply alurnya sama kayak BTC. Ada benernya tapi kita nggak bisa jadiin patokan. Kenapa? Karena begini, kita langsung lihat aja datanya ya. Kita ambil monthly aja biar panjang ya. Ini M2 ada di mana? Nah, di sini ya. Nah, bener nggak? Di 2000 misalkan sini nih ya. Nah, sini nih. Di 2022 M2 kan turun nih. Waktu turun masuk bear market. Wah, lihat ya sama nih geraknya kayak BTC. Ya, bener ada benernya di sini ya. Nah, tetapi permasalahannya kita lihat di sini, waktu dari 2018 sampai 2019 ini BTC terjun payung. Ini BTC ngedam sebesar 84,09% ya. Nah, ini dalam kondisi M2 terus meningkat. Walaupun nggak segila di sini ya, tapi terus meningkat. Nah, jadi benar di sini korelasinya kayak wah, gila nih percis ya. Nah, tapi menurut gua orang-orang yang bilang M2 itu percis atau lebih tepatnya BTC percis mengikuti M2 itu recency bias karena hanya melihat data dari 2021 sampai sekarang saja. Padahal kalau kita tarik mundur ke belakang, ini bear market yang kejam, yang minusnya tuh sampai di sini berapa nih? Ini minus sampai 87% dan seterusnya. Itu dalam keadaan M2 terus meningkat. Begitu. Jadi ya datanya terlalu pendek begitu ya. Jadi sekali lagi memang benar ya di cycle kemarin, bear market kemarin di 2022 kerasanya sangat terkorelasi, tapi datanya menunjukkan ya yang sebelum-sebelumnya korelasinya kurang kuat. Begitu. Jadi saat saat M2-nya terus meningkat, BTC nggak selalu terus ikutan naik juga. Begitu. Jadi hati-hati, jangan sampai begini. Jangan sampai nanti wah udah lewat nih. Udah lewat November Desember tahun ini, berarti kan udah lewat kuartal 4 tuh ya, masuk ke 2026. Tenang aja, M2-nya masih terus naik. Kita akan terus naik lagi. Ini cuma cuma slight hiccup. No, ya. Pada faktanya di sini di 2017 saat M2 terus meningkat, ya, money supply terus meningkat, BTC tetap terjun payung juga, gitu. Dan terjun payungnya nggak main-main, nggak cuma 10-20%, 80-something%, ya. Itu aja sih, ya. Jadi itu mungkin ini memang gue berapa kali denger ya, banyak orang bilang M2, pokoknya ngikutin M2. Nggak selalu, ya. Malah faktanya hanya sekali saja dari 4 cycle yang kita sudah rasakan, begitu ya. Cuma 1 cycle saja yang korelasinya kuat, yang lumayan kuat begitu. Sisanya ya cenderung naik aja terus begitu. Bahkan lagi bear market pun naik aja terus M2 gitu ya. Jadi sekali lagi tidak bisa dijadikan patokan
jadi nggak bisa jadi patokan M2 kemana maka BTC ikut. Nggak bisa seperti itu ya. Next dari Jonathan, bagus bang, bahas terus tentang bajingannya dukun yang tukang nipu, merasa dirinya dewa di market supaya nggak banyak yang tersesat. Memang betul banget itu, kita walaupun udah tahu godaan dukun itu salah tapi namanya juga manusia, sering khilaf. Jadi Bang Toshi ngingetin terus supaya tetap waras di market. Yes, itu dia kenapa gue melakukan pengulangan hal-hal yang menurut gue penting. Seperti 3 golden rules ya, pikirin lu resiko baru profit ya, dan banyak lagi begitu ya. Beberapa orang ngerasa udah ngapain sih diulang-ulang terus. Sekarang gini gue tanya ya, setelah gue ulang-ulang aja, faktanya masih berapa banyak orang, aduh bang, gue hilaf bang, itu udah berapa kali gue denger hilaf. Itu gue udah kayak radio butut, ngomong terus gue ulang ya, hal-hal yang penting itu gue ingetin dari hari ke hari ya. Beberapa berhasil. Kemarin ada yang sempat ngomong, bang gue nyaris all in tapi pas waktu mau pencet bang langsung inget muka lu bang, keluar tengkorak, bukan muka gue ya, lebih tepatnya keluar tengkorak muka lu bang ya, gue langsung gak jadi. Nah itu tujuannya kenapa gue ulang-ulang terus dan efektif gitu ya. Nah tapi di waktu bersamaan kita juga harus ingat begini ya, kita akan terus mengingatkan ya bahwa dukun itu nggak punya accountability, tetapi harus ada juga dari pihak kitanya ya, bukan kita tapi pihak kalian ya. Jangan sampai mau kena juga. Harus terus perpintar diri, karena rata-rata orang yang kena dukun itu masih newbie, nggak ngerti apa-apa, cuma dijanjikan saja ya, dikasih lihat, wah lihat nih bisa hijau seperti ini, wah kalau mau ikut saya gitu ya, terus bayar sekian. Tapi pada faktanya berapa banyak yang ujung-ujungnya menderita, ancur-ancuran, minus, udah minus porto, minus juga duit bayar dukun begitu ya. Jadi jangan sampai mau tergoda ya, karena mereka kan selalu menjual janji manis yang wah terdengarnya sangat nikmat. Tapi pas udah dirasain ternyata nggak ada nikmat-nikmatnya sama sekali ya. Next dari hobi ngelingsang ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Matoshi. Gara-gara ikutin Matoshi, porto saya sekarang udah BEP plus profit. Mantap ya, sudah balik modal. Berarti mungkin awalnya kena dulu di 2024 atau 2025 awal ya, mungkin Januari ya. Ini cycle pertama saya Matoshi. Dulu saya pernah minta saran ke Matoshi, barangkali masih ingat. Modal saya 100 juta, masuk awal 2024. Oh, oke. Waduh, sorry gue rada lupa ya. Karena kemakan dukun Raja Kripto. Waduh. Ya udah deh, berarti sama nih ya, korban dukun juga. Karena kemakan dukun Raja Kripto dan Raja Airdrop ya. Saya tahun lalu masuk BTC cuma 30%. Waduh ya. Sisanya altcoins dan porsi yang paling banyak di Arbitrum. Malah saya DCA Arbitrum ya. Karena kemakan Arbitrum bakal ke $7 katanya ya. Alhamdulillah semenjak dikasih saran Matoshi, setiap saya dapat uang saya masukkan BTC. Terus mulai September 2024 dan waktu awal tahun 2025, waktu yang lain pada teriak-teriak bear market, saya ikutin saran Matoshi, DCA terus BTC. Malah saya DCA gede-gedean waktu market crash kemarin ya. Alhamdulillah berkat itu padahal ini cycle pertama saya, malah profit nggak jadi rungkat Matoshi. Biarpun ada altcoin yang rakpul alus 1.300 ya. Di koin wormhole, waduh gue juga nggak tahu apa itu. Karena dulu kena dukun tapi portofolio saya masih profit dan aman. Nah, jadi kebayang ya, lu cuma benerin aja rasio profit lu dari rugi ribuan dolar tuh bisa profit lagi, bisa BEP dan profit lagi. Nah tapi kebanyakan orang nggak percaya, nggak bisa. Ini buktinya. Dari cuma 30% BTC-nya ya. Sekarang udah balik ke rasio yang tepat. Dari minus sekarang sudah profit begitu ya. Terima kasih banyak atas sarannya Matoshi. Semoga Matoshi selalu sehat, banyak rezeki, dan semoga saya bisa ketemu langsung dengan Matoshi suatu saat nanti. Pengen ngucapin terima kasih secara langsung sambil traktir makan. Wah, thank you ya. By the way, saya orang kampung Matoshi di pedalaman Kalimantan Tengah. Sinyal kadang hilang tapi alhamdulillah tetap profit. Mantap, gue happy banget dengernya ya. Ini udah keberapa nih ya yang kena dukun di 2024 ya. Kena dukun altcoin season ya. Dulu kan ada tuh yang ngetok-ngetok ya. Udah saya deklarasi altcoin season, nggak percaya saya goblok katanya gitu kan. Nah sekarang belum kesampaian sampai sekarang. Jadi yang goblok siapa nggak tahu lah ya. Ya tapi pokoknya apa? Ini mau dibenerin ya. Dari awalnya BTC cuma 30%, dibenerin dengan rasio yang tepat. Nah, gue nggak tahu nih, lu 60-40 atau 70-30, bisa profit. Dari rugi jadi profit. Begitu ya. Ya tapi gini, gue harus ngomong ya. Itu 2024. Sekarang
lu benerin, resikonya akan lebih besar. Itu udah pasti. Gue akan give it to you straight begitu. Bagi orang-orang yang mungkin udah hancurnya baru-baru ini gitu, hancurnya waktu di masa-masa sini gitu ya, masa-masa waktu BTC terjun payung di Februari Januari lah ya, resiko lo akan berbeda dibandingkan dengan orang di 2024. Itu udah pasti, ya nggak bisa ya. Sayangnya market tidak peduli dengan keadaan masing-masing kita begitu ya. Tapi ya ini terbukti bahwa kalau lo mau benerin rasionya, ujung-ujungnya dari minus pun bisa kembali lagi profit begitu ya. Happy banget gue dengernya. Semoga nanti lebih profitable lagi ya. Tetap jaga resiko ya. Hati-hati juga karena walaupun udah pernah ngerasain, itu udah ada yang pernah jatuh bangun berkali-kali ya. Udah kapok terus kemakan lagi, kapok kemakan lagi. Jadi lebih baik kalau udah ada konten-konten atau orang-orang yang so ngedukun, langsung aja tutup. Nggak usah didengerin sama sekali ya. Kalau udah mulai keluar kata-kata pasti tanggal sekian, nah tutup langsung aja. Nggak guna ya. Nggak guna dan hanya mencobai diri. Itu ya. Next. Ya, hati-hati ya, semakin banyak spam. Oh ya, satu lagi ya. Tadi Sato ngingetin gue juga ya buat buat jadi reminder juga ya. Ada makin banyak scam yang mengatasnamakan TCI ya. Ada yang kemarin jualan HP lah, jualan iPhone cuma 1, sekian. Itu semua bukan dari TCI ya. Di TCI tidak akan jualan apapun ke lu ya. Kelas aja kita nggak jualan, masa jualan HP gitu kan. Jadi nggak make sense lah ya. Jadi kita tidak akan pernah kontak lu duluan ya. Kecuali memang ada event dari TCI. Dan kita tidak akan pernah menawarkan lu untuk beli apapun. Mau iPhone, mau kelas, apapun nggak ada. Ya, jadi hati-hati. Semakin banyak scammers belakangan ini ya. Next, dari hijau buah fantasi. Trump beri kesempatan untuk DCA lagi. Profit terus. Ya ada benernya sih. Ya, dari kemarin kan kita nggak dikasih kesempatan. Walaupun sekarang belum kena juga ya. Sekarang kan belum kena nih. Support terdekat di 106. Ini masih belum kena. Ya, tapi benar sih semakin mendekati ke support. Oke, next. Dari Egg Troops. Ya. Ada gitu bang yang beli di pucuk pas lagi hijau-hijaunya banyak. Banyak ya. Makanya gua ngingetin terus, hati-hati please, jangan FOMO. Karena per berapa lama nih ya, nanti udah habis ngepam koreksi begini ya, keluar lah, aduh bang gimana ya bang, gua hilaf. Ada aja selalu ada terus seperti itu. Sekarang gue udah nggak mau ngerespon sama sekali ya. Kayak gue sekarang kalau lu mau kontak gue cuma bisa via grup aja. Gue nggak mau japri lagi lah, capek gue ya, karena ujungnya banyak yang begitu. Jadi berulang-ulang ya udah gue ingetin aja sekarang di TCI di YouTube kita. Tapi gue udah nggak mau lagi lah japri-japrian untuk urusan gimana ya bang solusinya bang, gue tadi beli di pucuk, kemarin beli di pucuk hilaf. Capek ya. Next, nggak usah jauh-jauh. Sebenarnya kemarin aja ada yang ngomong kan, beli di 111.000. Gue mikir aduh, beli di 111.000 kok bisa sih, ini dekat banget sama resisten loh gitu ya. Tapi faktanya ada dan banyak jujurnya ya. Next, dari I Means Knowledge. Sejak ikutin TCI jadi paham balance sheet, korelasi S&P, DXY, dan Bitcoin. Jadi sudah bisa kontrol hawa FOMO untuk masuk altcoin. Mantap ya. Ya itu bener loh, cara untuk kita bisa mengontrol hawa FOMO kita. Karena dasarnya pasti manusia itu memang ada FOMO-nya dalam dirinya ya. Selalu nggak mau ketinggalan apa-apa ya. Makanya ya lu bisa lihat sendiri tren-tren yang kadang-kadang konyol gitu ya. Ya bisa aja laku gitu. Yang penting nggak mau ketinggalan begitu ya. Dulu celana skinny sampai astaga, ya itu pantat bisa sampai kelihatan gitu kan. Aduh, kelihatannya kayak nggak kira-kira banget. Ya tapi lagi FOMO, semua FOMO pengen seperti itu. Sekarang celana gombrang sampai jalan aja bisa kesandung gitu sama si celananya gara-gara kegedean begitu. Nah, itu FOMO ya. Nah, tapi dengan lu punya punya ilmu ya, lu tahu balance sheet, lu tahu korelasi sama S&P, DXY, Bitcoin, jadi berkurang rasa FOMO itu. Karena lu tahu bahwa wah, ini perasaan nih, bukan fakta data statistik gitu ya. Sukses terus channelnya bang. Salam, waduh ya ini hati-hati dibacanya, salam ya. Salam tabur tuai, mantap. Next, beres. Oke, itu kurang lebih untuk pembahasan komen kita pada hari ini. Selanjutnya sih ya sudah ya, kita tinggal masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan untuk sponsor kita pada hari ini adalah Huobi ya. Untuk Huobi sendiri adalah suatu platform untuk kita trade futures mainly ya, walaupun ada juga spot tapi hanya meme saja ya.
Dan mereka sekarang sedang ada turnamen ya, ada turnamen yang 13 jam lagi beres ya, udah rada mepet sih sebenarnya ya. Total hadiah sampai 50.000 USD ya. Jadi buat lo yang tertarik silakan ya, ada berbagai macam ya, lebih tepatnya ada 4 lah ya. Ada terminal, ada mempool dan prediction plus AI agent ya. Buat lo yang pengen coba silakan ya. Dan yang unik juga dari Wobby ini, mereka itu ada AI agents yang kita bisa pakai untuk membantu kita membuka posisi ya. Ada yang dari paling konservatif, hanya BTC saja dan low risk. Ada juga yang di altcoins dengan low risk. Ada juga yang medium risk dan seterusnya ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya sudah ada TPSL-nya secara langsung. Tetapi kerugiannya apa? Kerugiannya adalah kita nggak tahu SOP-nya persisnya seperti apa ya. Dan jangan sampai kita berpikir bahwa wah udah nih pakai AI pasti profit. Nggak juga ya. Walaupun secara persentasenya ya atau secara rasionya tuh gue nyobain 7 kali. Profit 6 kali, sekali loss begitu ya. Jadi ya memang lebih besar profitnya, tapi jangan sampai berpikir ini shortcut gitu kasarnya. Wah udah nih, kalau gini caranya, udah gue hajar dia semua masuk ke sini. Jangan juga berpikir seperti itu ya. Karena tetap harus bisa jaga-jaga resiko juga. Dan untuk futures ini lebih fokusnya sebenarnya untuk orang-orang yang intermediate sampai advance. Yang newbie jangan dulu deh, fokus dulu spot, ngertiin dulu ya TA seperti apa, fundamental seperti apa ya. Kalau sudah yakin demo dulu, udah demokan, udah punya polanya silakan ya. Oke, itu kurang lebih untuk Wobby, dan yang unik juga di sini adalah mereka itu ada rebate voucher ya. Biasanya hanya 100 USDT saja ya, tapi bagi lo menggunakan link reflektor di bawah atau dengan kode Toshi Crypto ya, sekali lagi dengan kode Toshi Crypto akan ada upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya, dan bisa mulai trade di Wobby. Oke, dan kita mulai dengan XRP. Untuk XRP posisi short kita sudah kena target TP kita, bahkan bukan cuma kena tapi jebol ya. Jadi untuk posisi short kita dalam keadaan profit berapa? Atau lebih tepatnya sudah TP berapa persen? Profit sebesar 3,79%. Not bad ya. Nah, tapi karena jebol dari EMA 20 ya berarti belum ada setup lagi untuk posisi future selanjutnya ya. So langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di 2,2705, lalu MA 200 dengan 50 ya, dan di 2,0936 ya. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa di sini tergantung nih ya. Buat yang konservatif sih udah kena target TP di sini ya. Jadi buat yang konservatif kan retest 1 retest 2 di EMA 20, kebuka posisi long, kena target TP di sini 3,51%. Udah beres profit ya. Tapi buat yang agresif, nggak kena target TP-nya di angka 4,0331. Maka dari itu, sayangnya posisi long-nya buat yang agresif, cut loss ya. Oke, untuk posisi spotnya. Untuk posisi spotnya karena ini juga jebol walaupun tipis, tapi biar lebih aman langsung aja turun ke bawah ya. Jadi buy limit-nya ada di angka 3,4729 yang confluence dengan EMA 200, lalu 3,2476 dan MA 50. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, aduh. Coba di tanggal 22 Mei-nya kena EMA 200. Sayangnya enggak. Jadi ya nggak dapat posisi short dan nggak kena. Ya, coba penasaran kalau dapat berapa ya sebenarnya? Ya, lumayan ya. Saya udahlah nggak apa. Kalau nggak kena, ya berarti belum rezeki ya. Kalau belum rezeki ya jangan dipaksakan ya. Oke, untuk posisi spot lagi di retest sekarang ya secara real time di angka 0,7572 yang sedang converge dengan EMA 20. Lalu ada juga di angka 0,741105 dan di 0,720996. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.